giliran dokter after nih. Dokter after nih. Ya, dari jauh-jauh dari Papua nih, Pak. Yuk, Dok. Bintang tamu kita juga nih malam ini. Dokter after ini adalah dokter kandungan, spesialisasinya paling panjang. Iya, dan katanya yang spesialisasi seperti Bapak ini Pak After nomor satu-satunya tuh di Indonesia. Wah. Iya. Jadi Pak After juga sudah banyak membantu juga pasien-pasien yang susah momongan. Wah, ternyata terapi dari medis ya. Plus juga dibantu dengan produk kita, ternyata banyak juga yang berhasil. Perkenalan diri, Dok. Kalau saya sendiri sekolah ya S1 di UGM, spesialis di UGM, subspesialis juga di UGM. Jadi fertilitas itu subspesialis yang paling sulit di kandungan, karena kita bagaimana orang dari tidak hamil jadi hamil, itu program paling susah ya, paling susah. Jadi kalau tahu dokter kandungan fertilitas langsung diam mereka, karena ilmunya di awan-awan itu ya. Sampai saya minum pakai sensor juga rambut tuh karena terlalu panas ilmunya ya. Ya, jadi udah obat-obat gituan, ilmunya di awan-awan lagi. Iya, jadi memang dokter itu agak susah ya, agak susah. Kalau ada tawaran untuk konsumsi nutrisi atau produk itu butuh doa puasa mungkin ya. Karena 1000 alasan, pasti nanya jurnalnya mana, evidence based tidak. Kita standarnya tuh evidence based, levelnya A, level 1A. Dan dipakai dua terakhir. Kalau level C itu untuk hewan, sudah tidak dipakai ya. Jadi semua dokter pasti tanyanya gitu. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman tanya, dokter After kok bisa join ya? Bukan teman-teman aja, paling dokter lain juga kok mau. Tidak ada pilihan. Saya join di AFC tidak ada pilihan, daripada mati. Tahu jembatan merah yang di Jayapura ya? Jadi ceritanya kalau orang tahu sepanggal-sepanggal, dibilang dokter After fisiknya lemah. Kalau tidak tahu yang benar ya, kenapa 5 jam saya tidak sadar. Jadi kan kita pas corona kan kita harus vaksin Sinovac 1-2. Di Papua adanya itu, mungkin Jakarta agak keren-keren ya pakai yang dari luar ya. Di Papua ya Sinovac, kemudian kita harus Moderna. Pas Sinovac 1-2 saya kena COVID. Terus ada dokter senior, dia butuh plasma. Syaratnya kan yang sudah kena COVID, golongannya sama, orang Medan. Jadi sekarang katanya saya ada darah Medan juga karena sudah sumbang ya. Aturan kementerian itu harus tunggu 2 bulan baru vaksin Moderna. Jadi darah kita diambil 600, merahnya dikembalikan, plasmanya yang diambil. Kemudian kasih sama pasien COVID. Waktu itu memang dia butuh plasma, karena nggak ada yang mau, ya udah ya kita bantulah, niatnya bantu. Padahal udah 3 kali diambil gagal, tangan kiri kanan pindah-pindah, tapi karena niatnya bantu ya sudah. Lewat 2 minggu vaksin Moderna, yang aturannya harus tunggu 2 bulan. Teman-teman dokter penyakit dalam, oh nggak apa-apa dok, ini sudah boleh. Padahal karena tadi tidak ada pilihan, dan dokter ini di ICU dia butuh plasma. Ya udah saya kasih. Moderna masuk hari Jumat, hari Sabtu ya kayak menggigil ya. Di sini belum pernah ada yang kena malaria ya, ya kayak digoyang ya, kayak kena tropika gitu. Saya pegang gelas itu mau minum aja tidak bisa. Istri saya tanya, pada rumah saya itu di rumah dinas di rumah sakit Jayapura, di Dok 2 namanya. Ini ke Dok 2
Profita, itu rumah sakit swasta. Saya bilang Profita aja. Jadi istri antar ke Profita. Saya cuma ingat darah saya diambil, diinfus, sudah jam 9 malam itu. Tidak sadar saya baru bangun jam 2 pagi. Jadi sempat suhu naik 41, kejang 2 kali. Dan itu suhu turun itu tidak dengan obat anti panas ya, dikasih paracetamol itu tidak turun. Akhirnya mereka gunting baju saya, dikompres di celah. Jadi kalau lagi panas tidak boleh di kepala, tidak boleh di dada. Iya, ketiak, di celah-celah aja dikompres. Nah, turun, saturasi sudah 86, mau diintubasi, lihat 86. Jadi bangun bingung kenapa orang banyak, orang 5 jam tidur, orang masih 22. Lihat istri, saya mau panggil tidak bisa, saturasi 86 baik-baik mau panggil ya, kenapa saja. Iya, terus masih lihat orang 2 baru sadar, oh saya lagi sakit ya 5 jam tidur ya. Jadi ya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan. Kenapa AFC saya fight ya, karena saat itu saya bangun lihat istri mau panggil tidak bisa. Detik itu juga saya angkat hati, Tuhan kasih saya kesempatan. Jadi itu tidak pakai lama, langsung kayak dikasih nafas gitu. Saya langsung bisa teriak istri saya, panggil pendeta. Nah, istri saya, karena saya selama ini tidak pernah sakit, jadi istri saya kan bingung, sakit dan tidak sadar. Jadi mau telepon saudara aja, pokoknya langsung blank. Sebab orang lagi sakit itu dari pendeta, kan saya belum pernah lihat papi sakit. Ya karena kita puji Tuhan ya, jadi dokter mungkin tidak boleh sakit ya, jadi kita harus sehat, tolong sesama. Nah, seperti itu. Nah, setelah pendeta berdoa, saya sadar 15 dokter yang tangani, dan saat itu langsung jadi kasus nasional. Semua dicek, malah konsul ke prof-prof di Jakarta sini, semua normal kecuali kedentalan darah saya. Nah, normal itu kan di bawah 500, saat itu punya saya 5.000. Bagaimana jantung mau pompa? Nah, terus masuk ICU 2 hari. Jadi kritisnya tuh saat di UGD tadi. Terus masuk, ya puji Tuhan saat itu tidak ada pasien, cuma saya sendiri, jadi semua fokus tangani saya. 15 itu 10 murid saya, dokter semua, dokter umum, semua cewek, mereka bukan bantu, menangis semua. Saya didik kalian jadi dokter bukan untuk menangis. Kalau seperti ini kamu harus pikir bagaimana. Iya, tapi kan tidak ada tapi. Nah, untung Tuhan masih kasih kesempatan buat saya. Obat minum itu di Papua tidak ada, harus pesan dari Jakarta. Namanya Sarelto. Itu saya minum, jadi cuma turun sampai 2.500. Udah mentok. Kedalaman darah kan harus di bawah 500. Nah, terus saya konsumsi nutrisi. Jadi sambil olahraga saya jalan di Jembatan Merah yang terkenal itu, jalan turun, kalau balik itu saya harus berhenti 3 kali baru sampai di atas, nafas mau putus. Nah, ditawarin AFC, Bapak Ibu teman-teman, saya tidak baca, jadi minta maaf saja ya, yang dokter saja sudah, pendidikan dokter itu sudah habis, sudah tidak ada lagi. Saya tidak baca ini Utsukoshi untuk apa, Soba untuk apa. Saya hajar 4 biru, 4 tunggu pagi, sore 4 biru, 4 tunggu. Cuma untuk sembuh. Nah, nanti sudah sehat, baru saya baca ini barang apa ini. Terbalik toh. Jadi ada yang belum join malam ini, tidak usah tanya, transfer. Untung tidak lihat foto saya, ya mungkin sudah berdarah, tahu lah. Nutrisi ini sebenarnya COVID saya sudah konsumsi, tapi dulu dia kasihnya Utsukoshi. Udah 1 tahun.
Sebenarnya saya tidak tahu. Dan juga tidak baca. Tidak baca. Cuma rasa, oh kayaknya enak. Ya udah. Tidak baca. Nah, biasa pesan di Jakarta, belum tahu di Jayapura ada. Nah, jadi setelah konsumsi, oh enak. Karena 4 tempat ya. Jadi minta maaf, sebulan itu 4 tempat saya fight. Ya sampai sempat turun 10 kilo. 10 kilo. Terus yang tadinya berhenti 3 kali, saya jalan balik itu udah sekali, bahkan lari juga bisa. Produk mana yang ada di muka bumi yang sama dengan saya? Tidak. Kalau dokter udah ngomong gitu ya. Karena saya kan ini istilahnya di keluarga kan betul. Sumber utama. Iya. Jadi sehat, tidak ada tawar menawar. Ya, kalau sekarang ada berapa teman dokter yang belum mau join? Apa tunggu koma seperti saya?